Di tanah Pasundan, perempuan hadir menjadi sumber keseimbangan kehidupan. Ia bukan sekadar raga yang melahirkan, namun jiwa yang menghidupkan. Dalam pandangan Sunda, ia dimaknai sebagai indung, tempat kehidupan dimulai dan peradaban dijaga dengan ketulusan. Seperti sosok Sunan Ambu yang melambangkan kasih, kekuatan, dan kearifan yang tak kunjung padam. Bagi perempuan, pengabdian bukan tentang seberapa besar nama yang dipahat, melainkan tentang seberapa teduh ia menjadi papayung bagi sesama. Menjaga nafas, merajut harapan, dan merawat laras budaya yang hampir sirna. Inilah kisah tentang sebuah perjalanan, tentang ketulusan yang lahir dari keteguhan, tentang pengabdian seorang perempuan, sang penjaga kehidupan. Kebudayaan Sunda membentuk perempuan itu melalui tentu saja ide-idenya ya, kemudian melalui tingkah laku dan benda-benda. Ide biasanya terdapat di misalnya di mitos-mitos, cerita-cerita, kemudian peribahasa-peribahasa itu membentuk peran perempuan. Misalnya mitos tentang Sunan Ambu, ya. Bagaimana Sunan Ambu itu mengasihi, kemudian melindungi, nah itu membentuk juga perempuan seperti apa. Ambu, ibu, nah, seperti itu. Jadi bagaimana? Sejak dulu, dalam kehidupan masyarakat Sunda, perempuan telah menjadi bagian penting dari ruang keluarga. Melalui aktivitas sehari-hari di rumah, perempuan menjalankan peran yang tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan domestik, tetapi juga menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan. Iya kopinya. Simpan aja tadinya. Peranan perempuan dalam keluarga dan juga masyarakat Sunda, saya kira cukup penting. Walaupun mereka tidak beraktivitas di ruang publik, peranan yang dimainkan oleh perempuan Sunda itu di dalam masyarakat dan di keluarga, saya kira cukup besar artinya. Oleh karena adanya usaha dan juga kerja yang tidak selalu terlihat di ruang publik, mendidik anak, mengasuh anak, dan memberi nilai-nilai yang tradisional, yang penting. Dalam banyak keluarga Sunda, peran perempuan sebagai penjaga kehidupan hadir sejak awal kelahiran manusia. Nilai ini mengalir pelan, melintasi zaman, melalui jemari mereka yang terpilih. Seperti yang dijalani oleh seorang perempuan yang tumbuh dari keluarga sederhana. Ia terinspirasi dari sosok sang ibu yang merupakan dukun beranak. Orang Sunda menyebutnya Paraji atau indung berang yang telah menyelamatkan banyak jiwa. Bu, tolong Bu. Bu, tolong istri saya udah mau lahiran Bu. Udah mules Bu, tolong Bu. Iya Bu.
atau yang dikenal sebagai bidan Wiwit, memilih jalan yang sama, menjadi payung yang melindungi setiap nafas baru, layaknya sosok Sunan Ambu di dunia nyata. Coba tuh sekali lagi. Mati, Bu. Ya. Tunggu kita nyalain senter dulu ya. Boleh, Bu. Mana masih jauh, Bu. Kita pakai senter sambil dorong gimana? Dorong boleh, ayo, Bu. Nggak Ya. apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa yuk. Iya, ayo, Bu. Ibu maaf bantu ya, Bu. dorong ya. Iya. Saya ingin menjadi bidan itu karena saya melihat sosok ibu saya, seorang paraji yang saya kecil itu melihat ibu menolong yang melahirkan di zaman tahun 80-an. Di kampung itu nggak ada bidan, jadi yang dicari itu ibu paraji, yaitu ibu saya. Jadi saya ingin juga menolong masyarakat seperti yang ibu saya lakukan. Inung Berang itu adalah seseorang yang membantu manusia lahir ke dunia, ayo. kan? Ya, jadi ketika ibu melahirkan, dia tidak bisa seperti makhluk lain begitu ya, yang bisa sendirian, tidak, harus dibantu dan sebagainya. Nah, peran Inung Berang itu adalah betul-betul seperti indung begitu ya. Dia melindungi, mengasihi, kemudian menyelamatkan, ya. Hanya tentu saja dia bukan indung pituin, ya. Dia dan sebagainya berperan begitunya, tapi bukan indung. Tapi masyarakat Sunda itu sangat hormat pada Inung Berang ini. Jadi saya menganggap bahwa betul peran Inung Berang itu sangat penting untuk semua manusia gitu ya, apalagi di lingkungan masyarakat Sunda ya. Ustaz Mary, wah. Oh, ya. Punten ya, Mak. Kurang varios heula. Sok tantang lagi ranah hiji bapak genelanya. Nyari pisan. Nyari pisan. Saya keluaran teh acan. Seueur. Di situ ada jadi paraji itu menjadi bukan pilihan gitu ya. Dia tidak memilihnya kan, tapi dia menjalani itu. Kemudian tentu saja dia punya tanggung jawab lebih, melebihi bukan soal pekerjaan di situ ya, tapi soal pengabdian dan sebagainya. Jadi kalau itu misalnya paraji seperti tadi ditarik ke sekarang itu ya, perannya itu tetap relevan gitu ya. Jadi paraji yang melindungi, mengasihi, merawat ya. Sejak 20 tahun silam, Wiwit mengabdikan diri kepada warga Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Ia membawa warisan cinta sang ibu ke setiap rumah yang ia datangi. Di tangannya, kelahiran bukan sekadar awal kehidupan, tapi simbol harapan yang terus ia rajut tanpa lelah. Iya, namanya teh kontraksi palsu. Sami, hayu. Langkah kakinya kemudian membawa Wiwit pada sebuah persinggahan yang mengubah garis hidupnya. Ia memilih untuk menitipkan masa mudanya di sebuah naungan SOS Children Village, sebuah panti asuhan di tengah sejuknya kawasan Lembang. Kebetulan waktu saya ke sini, Bu Wiwit itu sekolah di kejuruan ya, kejuruan perawatan, dan waktu itu saya mengenal beliau cukup dekat ya.
dan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Bu Wiwit ini. Dan dia memang ramah, punya kepedulian terhadap sesama, terhadap adik-adiknya dan kakaknya, dan banyak sekali nilai-nilai yang kami berikan, yaitu cinta dan kasih itu diberikan lagi pada teman-temannya sama adik-adik dan kakak-kakaknya. Sejak kelas 3 SD pindah ke Lembang, SOS Children Village, namanya seperti luar negeri ya, tapi kalau Indonesia itu SOS Desa Taruna. Di sana tuh saya dan kakak saya tinggal untuk bisa bersekolah. Saat itu saya dengan kakak kandung saya tinggal bersama. Saya mendapatkan pakaian yang layak, saya mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, saya juga mendapatkan pendidikan yang layak. Tempat inilah yang membentuk pribadi Wiwit menjadi sosok yang tangguh, namun tetap memiliki ruang luas di hatinya untuk peduli dan menenangkan cinta bagi sesama. Waktu terus bergerak membawa langkah kaki Wiwit melampaui batas-batas yang dulu mengikatnya. Di tempat ini, ia membangun sebuah ruang harapan, sebuah klinik yang menjadi saksi atas ribuan nafas baru yang lahir ke dunia. Jadi gini, saya tuh tergerak karena saya merasa saat dulu tuh kan kampung saya tidak ada tenaga kesehatan, sehingga saya hadir di sini itu saya merasakan bagaimana jadi masyarakat yang membutuhkan tenaga kesehatan. Waktu itu ibu mau melahirkan anak 3, tapi ibunya lah nanti aja sama dukun beranak aja, paraji ya istilahnya. Ya gitu, bayinya mah normal lahirnya. Pas begitu itu langsung masuk plasentanya. Ya inisiatif ada saudara ibu langsung ke bidan Wiwit. Udah katanya teh udah gak bisa apa-apa. Mungkin kalau orang itu koma katanya. Pendarahan hebat. Pas remang-remang ibu suaranya Bu Wiwit kiri. Bangun kamu. Ingat kamu. Sadar kamu. Ingat anak-anak kamu masih kecil. Ingat bayi kamu. Justru awalnya tuh Bu Wiwit tuh datang ke Cibodas tuh sampai ke beberapa pelosok yang melahirkan, macam dari Sunten Jaya, dari Pasir Angling dan mana-mana tuh, bahkan dia sampai turun ke lapangan gitu kan. Kalau sekarang kan udah banyak karena udah ada modernisasi gitu kan, udah ada mobil ambulans. Kalau dulu kan tidak ada gitu kan. Kalau dulu tuh sangat membantu sekali dengan adanya sosok seorang Ibu Wiwit. Bagi Wiwit, menjaga kehidupan tidak berhenti sampai saat tangisan bayi pecah ke dunia. Ia memahami bahwa setelah nafas pertama, ada hak atas masa depan yang harus diperjuangkan. Tepat di belakang kliniknya, ia mendirikan sebuah PAUD bernama PAUD Kartini, sebuah ruang belajar pertama bagi anak-anak desa Cibodas. Kok namanya Kartini gitu.
karena lahir dari seorang perempuan. Jadi kata suami saya itu dulu, wah gimana kalau kita namakan, banyak tuh PAUD nama bunga atau nama apa, tapi kita buat nama pahlawan, seorang pahlawan perempuan karena lahirnya dari seorang perempuan, makanya usulnya kita namakan PAUD Kartini. Di tempat sederhana ini, ia kembali membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin bersekolah namun terbentur biaya. Tanpa syarat, tanpa biaya, anak-anak ini diberikan kesempatan untuk terus bermimpi. PAUD Kartini kan awal daripada sampai ke jenjang SD, SMP, SMA, dan ke perguruan tinggi kan awalnya dari PAUD. Alhamdulillah PAUD Ibu itu dirintis semenjak dulu, sehingga di Cibodas itu ada beberapa PAUD yang lainnya selain PAUD Kartini yang ada dikelola oleh Ibu Wiwin seperti itu. Langkah Wiwit dalam merawat masa depan tidak hanya tentang kesehatan raga dan kecerdasan logika. Ia percaya bahwa seorang anak harus tumbuh dengan mengenal akar budayanya sendiri. Dari kepedulian yang mendalam itu, lahirlah Sanggar Sabilulungan, sebuah wadah kecil yang ia bangun di tengah desa Cibodas, tempat di mana budaya Sunda tetap hidup dan berdenyut di tengah derasnya perubahan zaman. Sanggar itu juga sejak 2010 dan perkembangan jadi 2010 itu kita selalu berdayakan lokal. Jadi saya mengajak para pelestari budaya Sunda yang ada di sini, di Desa Cibodas ini, untuk bersama-sama memberikan pelayanan pelestarian seni budaya Sunda. Mereka melatih ada yang bisa menari, itu saya ajak untuk melatih anak-anak menari. Tapi kita memang tariannya daerah jadi memang karena pelestarian seni budaya, semuanya seni budaya Sunda. Ada rampak kendang, ada karawitan. Karawitan itu karena bukan hanya orang Cibodas saja, tetapi ada juga dari STSI ambil bagian untuk melatih karawitan. Ada juga longser ada guru teater, karena melihat anak-anak yang begitu banyak ingin mendapatkan pendidikan seni, sehingga ikut terpanggil untuk membantu kami di Cibodas untuk melatih teater di sini. Di tempat ini, Wiwit tidak hanya menjadi penggagas, tetapi juga terlibat langsung sebagai pelaku seni. Ia merangkul anak-anak muda, memberikan mereka ruang untuk berekspresi, berkreasi, dan berkarya menemukan jati diri melalui gerak dan nada tradisi.
Saya kira kita bisa belajar pada mitologi Sunda yang primordial itu ya, seperti Ambu. Ya. Perempuan tetap saya kira ya dia harus yaitu ya melindungi, memberi cerah, kemudian mendidik dan sebagainya. Kemudian juga mitologi yang lain misalnya mitologi Sri itu ya menghidupi dan sebagainya. Semoga perempuan-perempuan yang sudah maju itu jangan lupa gitu ya, kembali lagi ke saudara-saudaranya di Tatar Sunda misalnya ya, saudaranya untuk mendorong, membimbing supaya mereka juga ikut maju. Ya, Ibu Wiwit di masyarakat lokal ya setempat dia beraktivitas signifikan dan juga memainkan peranan yang sangat penting dan bisa juga dia boleh dikatakan pahlawan di masyarakat itu. Yang penting itu apa yang dia dan juga materi ya dan uang dan posisi dan yang duniawi itu tidak perlu dipikirkan, tapi ini bagaimana kita meningkatkan martabat manusia. Saya bilang sangat berterima kasih sama Ibu Bidan Wiwit. Saya sangat bangga sama dia. Kalau nggak ada dia, nggak tahu Ibu ya. Ibu sangat berterima kasih. Pokoknya mah dia mah yang terbaik, bidan yang paling baik. Langkah kaki Witnowati atau Bidan Wiwit mungkin tidak akan pernah tertulis dalam gurat sejarah yang besar. Namun, di setiap sudut desa Cibodas, namanya telah menjadi doa yang melangit. Dari tangisan pertama bayi yang ia sambut, hingga tawa anak-anak yang ia bimbing untuk bermimpi dan menari, Wiwit telah menjadi bagian dari nafas setiap jiwa yang ia sentuh. Mungkin ia tidak pernah meminta untuk menjadi pahlawan, namun bagi mereka, ia adalah papayung indung, sosok yang akan selalu hidup, selalu menjaga, dan selalu memayungi dengan cinta yang tak pernah bertepi.